julep, julep, julep. Halo sahabat suara, balik lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Di Ngorbit hari ini kita sudah kedatangan dari Kes Dasim. Selama ini ada yang mengganggu rumah tangga kamu dan Arman. Sosok jin yang memiliki kemampuan untuk mengganggu rumah tangga dan merusak hubungan antar manusia. Jin Dasim namanya. Baik. Mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut dan lebih dalam, boleh perkenalan dulu. Hai, aku Omar Daniel berperan sebagai Arman. Halo, aku Zulfa Maharani berperan sebagai Salma. Nah, itu dia. Itu dia Kes dari film Dasim. Berarti ada Kak Omar dan Kak Zulfa. Nah, sebelum kita dalam lagi, film Dasim ini tuh dari kisah nyata. Betul? Betul. Nah, dari kisah nyata, boleh ceritain dikit aja. Karena yang aku tahu, Dasim ini jin. Nah, cuma tahu jin doang nih. Apa? Kalau di film ini apa? Apakah akan membahas jinnya doang? Apakah ada case-case tambahannya lagi? Ada nggak? Iya, jadi memang cerita ini berdasarkan kisah nyata yang pasti dialami sama banyak orang. Tapi terlepas dari itu pun sebenarnya Dasim itu ada di mana-mana ya. Jadi sangat mungkin sekali banget kalau teman-teman yang nonton juga mungkin pernah mengalami tapi secara tidak disadari. Itu ternyata gangguan dari jin Dasim. Gangguan kan? dari jin Dasim. Karena memang Dasim itu tidak hanya dilihat secara wujud aja, tapi juga melalui psikologi, melalui bisikan, melalui orang lain, dan juga siasat buruk orang lain. Jadi nggak harus kayak ngerasa merinding, kayaknya ada penampakan atau apa enggak. Jadi nggak harus berwujud atau kayak ngerasa merinding, kayaknya ada penampakan atau apa tuh enggak. Jadi pada nyatanya Dasim itu memang wujudnya jarang menampakkan wujud aslinya ya. Biasanya sih begitu. Jadi film ini bercerita tentang rumah tangga yang memang diganggu sama jin Dasim. Dan ya pastinya bukan hanya bercerita tentang jin Dasimnya, pasti ada kami-kami juga di sana. Mewakilkan cerita dari apa yang sebenarnya sudah terjadi yang tadi. Based on true story itu. Dan based on true story itu tuh maksudnya juga pasti banyak orang yang pernah ngerasain hal itu. Tapi mungkin mereka nggak sadar itu jin Dasim atau apa. Itu gangguan dari jin Dasim gitu. Berarti ini film horor pertama dari Kak Omar dan Kak Zulfa apa udah pernah? Enggak, Ini genre horor apa Kak? Iya. horor komedi. Horor komedi? Bercanda dong. Oh iya bercanda dong. Udah terlalu serius karena udah horor. Takut juga sih. Horor aja, genrenya horor, dan ini horor keempat atau kelima untuk aku. Untuk Zulfa udah horor keberapa? Ini udah horor ketiga Untuk Zulfa. Dan ini juga bukan film pertama kita yang kita mainin bareng. Ini betul. kita udah pernah main film horor yang sama di. Untuk first impressionnya pas dapat peran ini dan baca skripnya. Gimana tanggapannya? Mungkin Kak Zulfa, Kak Omar? Tanggapannya happy dan pastinya tertarik. Makanya kami ada di sini. Karena menurut kita ceritanya tuh bukan hanya sekedar ngaget-ngagetin, nakut-nakutin aja, tapi memang ada poin besar yang pengen disampaikan ke masyarakat tentang awareness mengenai jin Dasim itu sendiri dan bagaimana cara untuk menghindarinya atau menanggulanginya gitu sih. Ya first impression aku juga menurut aku cerita Dasim ini sangat menarik ya karena Dasim ini sebenarnya memang tidak terlalu terdengar familiar mungkin ya di Indonesia, tapi justru ini menarik banget karena banyak orang pasti yang pernah mengalami atau mungkin bisa mempersiapkan nanti ketika mereka mau menikah untuk bisa mengantisipasi itu. Nah kalau yang menarik dari first impression aku tuh lebih kayak karakter Salma ini tuh belum pernah aku mainin sebelumnya, karakter-karakter yang seperti ini. Terus juga dia punya layer-layer emosi yang menurut aku sangat menarik untuk aku mainkan. Oke, kalau dari kalian percaya nggak tentang mistis? Sesimpel itu dulu aja. Mistis atau mitos? Aku percaya untuk mistis. Kalau untuk mitos belum tentu, tapi percaya nggak percaya. Tapi kalau untuk mistis di keyakinan aku sih memang harus diimani ya. Jadi ya harus percaya dengan hal mistis. Iya, aku percaya bahwa ada dimensi lain yang harus kita respect gitu. Tapi kebetulan aku tidak bisa melihat dan tidak ada kemampuan untuk melihat. Jadi
lebih kayak ya kita saling respect satu sama lain. Nah, setelah memerankan di film Dasim ini, percaya tentang ada jin Dasim itu nggak? Makin percaya nggak? Pas, oh ada nih kayaknya nih relate banget nih buat di kalangan juga. Percaya karena kita juga riset sebelumnya, sebelum syuting pasti kita riset cari tahu tentang ini aslinya bagaimana, faktanya bagaimana dan ya dan ternyata memang ada betul, memang ada ininya, ada buktinya bahwa itu memang nyata gitu. Oh, sempat ada kayak ini nggak sih? Kayak ngobrol sama ustadz-ustadznya atau apa gitu tentang pedalaman tentang karakter jin, bukan jadi jin Dasimi sih, maksudnya tentang tahu jin dari Dasim ini. Riset itu juga kebetulan kita ada konsultan kayak konsultan ustadz Ya, Ya, itu dia. konsultannya adalah seorang ustadz. ustadz ya itu maksudnya. Itu. Jadi kita juga diskusi dan kita juga ada acting coach. Terus kita juga sebenarnya bisa research tuh nggak harus ke orangnya spesifik ya. Kita bisa Emang cari udah lewat kamu. internet juga anyway gitu. Oh. Jadi sekarang kan teknologi sudah semakin maju ya. Jadi udah lebih mudah untuk riset. Oke, ketika kalian membangun emosi buat dapat karakter ini, apa tantangan paling berat ya? Ada nggak selain dari riset itu? Tantangan yang berat untuk menemukan karakter. Sebenarnya tantangan tuh kalau buat karakter ya, menurut aku kita kan ada workshop sama reading ya sebelum syuting. Jadi aku sama Omar kurang lebih 1 bulan kita ada workshop sama reading, terus ada acting coach juga yang membantu kita untuk develop karakter. Tapi kalau tantangan di luar itu tuh lebih kayak teknis. Ada adegan diseling kan, terus ada itu dia, ya. makeup effect, ada juga teknis kamera, itu yang lebih challenge. Kalau Kak Opar? Mungkin tantangan terbesar sama sih teknis kurang lebih. Terus cuaca, karena kita memang syuting itu full di Bandung dan lagi musim hujan. Lumayan banyak sekali adegan-adegan yang terpaksa kita pending next day-nya atau diubah adegannya karena memang adegan tersebut harus eksterior dan ternyata hujan atau ada kendala cuaca yang tidak memungkinkan. Terus selain itu mungkin lebih ke apa ya? Mungkin kalau secara karakter lebih ke gimana sih sebagai seorang suami berada di tengah-tengah antara istri dan juga mertua. Itu kan bukan hal yang mudah ya, antara ibu kita sendiri sama istri kita. Gimana caranya kita tidak menyakiti hati mereka tapi tetap di posisi tengah, wise, dan gak gegabah. Jadi itu cukup sulit sih. Apalagi juga di sini kan ceritanya Salma ini diceritakan kan dari proses sebelum hamil sampai dia hamil. Nah itu ada perubahan emosi itu, ada perubahan emosi, layer-layernya, terus jadi sensitif dan lain-lain yang memang sangat manusiawi dan logik. Terus gimana Arman menanggapinya gitu sih. Oke, dari peran kalian ada nggak emosi atau dari karakternya yang pengen ditonjolkan dari peran yang kalian mainkan? Atau pesan moralnya gitu? Kalau aku karena memerankan karakter ibu hamil, apalagi di trimester pertama ya, jadi itu pasti ada maksudnya layer-layer emosi dan ada kayak ketidakstabilan emosi yang sangat common mungkin bagi ibu hamil di awal-awal. Jadi itu sebenarnya yang pengen aku highlight juga. Dan itu juga ada konflik dengan suami otomatis ya. Terus juga konfliknya juga nggak cuma sama suami, tapi ada misalkan sama ibu mertua atau sama tetangga. Gitu, jadi kayak layer-layer emosi ibu hamil sih. Jadi lebih sensitif mungkin? Yes. Nah, kalau dari Kak... Kalau aku sendiri mungkin lebih ke point of view penonton kali ya, mewakilkan para suami-suami di luar sana, suami ataupun laki-laki di luar sana, pada saat dia menanggapi atau merespon kejadian-kejadian janggal yang mungkin tadinya kita pikir, oh kayaknya ini natural ya, kayaknya nggak ada apa-apa ya, memang keadaan yang membuat orang lain berpikir negatif tentang kita dan lain-lain, bahwa ternyata belum tentu loh itu keadaan, bisa jadi itu gangguan dari jin Dasim itu tadi gitu sih. Nah berarti di film ini kalian sebagai suami istri membangun chemistry-nya. Balik lagi ke chemistry. Apa kalian ada hangout barengnya dulu? Sebenarnya untungnya karena ini bukan project pertama kita bareng, jadi soal chemistry itu nggak masalah. Karena menurutku chemistry itu yang penting kita sama-sama saling percaya dulu. Itu. Jadi kayak belum. Ya kalau aku sih nggak terlalu yang kayak wah kita harus hangout berdua, specifically dinner berdua. Kecuali kalau baru kenal banget iya, kecuali kalau baru kenal banget. Betulan karena kita juga udah pernah kenal, terus kita juga udah pernah melakukan hal, maksudnya kita udah pernah syuting bareng terus promo di film sebelumnya. Jadi kita udah bonding juga sebenarnya in person. Jadi untuk bonding ke karakter udah bukan suatu hal yang sulit. Kalau bonding terhadap pemeran yang lainnya?
Hampir semua kita sudah pernah main Oh, bareng iya? dan sudah kenal hampir semuanya, cuman mungkin 1-2 yang baru. Itu pun juga bukan kendala sulit karena memang kita setiap hari juga di satu set yang sama, tempat nunggu kita juga Itu sama. juga ada Jadi reading dan workshop kan? ada reading dan juga workshop, jadi kita juga sudah berkenalan dan sambil berjalan sih sebenarnya pasti kan kita ngobrol, berkomunikasi, itu sih yang memudahkan. Proses syutingnya berapa lama? Sorry tadi. Kurang lebih berapa? 25 hari ya? 25 hari. 25 hari. Nah, untuk horor ada nggak selama 25 hari kan bareng terus? Ada nggak hal-hal yang mistis yang dapat kalian ini? Kayak ada pas lagi diem tiba-tiba ada yang nimpuk kayak aduh sakit gitu kan? Enggak ya? Mungkin nggak ada nggak? Nggak ada sih. Aku karena nggak sensitif. Maksudnya aku nggak bisa ngeliat. Jadi aku personally nggak ada. Biasanya kan kalau syuting horor kan kayak ada yang support tuh dari alamnya juga. Tiba-tiba ada orang tiba-tiba hilang atau apalah. Mungkin nggak ya di film Dasim ini nggak ya? Untungnya sih enggak ya, Kita kita lebih nggak ke ngalamin. Kita nggak ada sih. Nggak kalau ada. Oh paling tantangannya itu. Kita lebih ke eksterior ini aja sih. Kurang lebih sih nggak ada sih kalau misalkan kejadian mistis yang di lapangan sih hampir nggak ada. Cuman mungkin kru-kru yang ngalamin kali ya, karena memang mereka yang ngeset kayak ada beberapa bangunan atau building yang memang baru dibuka setelah puluhan tahun gitu misalkan untuk syuting ini atau berapa lama. Jadi bangunan kosong yang sudah rusak atau gimana, mereka kan harus ngebersihin, harus ngeset ulang dan lain-lain. Mungkin lebih ke mereka kali yang diganggu. Kalau kita sih Kita syukur nggak ada. kita kalau yang pemain kayaknya kurang lebih nggak ada sih. Masih aman berarti karena yang kru-krunya juga ada capek juga mungkin ya. Jadi kayak ada hal-hal yang bisa masuk ya. Oke baik kita langsung aja lanjut. Mungkin ada pesan moral yang pengen diangkat dari film Dasim ini. Pesan moral yang mau diangkat dari film Dasim sebenarnya kurang lebih seperti yang sudah kita sampaikan tadi sih, beberapa hal bahwa jin Dasim ini bisa aja ada di sekeliling kita. Jadi harus terus waspada dan karena dia tidak berwujud, maksudnya tidak menampakkan, jarang sekali menampakkan wujudnya, dia lebih bermain di psikologi. Jadi secara psikologi dan juga bisikan atau mungkin suara hati atau pikiran. Jadi lebih wise dalam mengambil tindakan dan perbaiki komunikasi dengan pasangan. Mungkin itu salah satu. Kalau buatku lebih ke film ini tuh sangat meng-capture realita kehidupan manusia di Indonesia dan mungkin banyak nggak cuma di Indonesia. Jadi menurutku film ini cocok bukan hanya untuk pasangan yang sudah menikah, tapi mungkin buat kalian-kalian yang kepikiran akan menikah atau memang yang belum kepikiran juga untuk bisa mengantisipasi hal-hal di masa depan gitu. Jadi buat aku ini film yang penting untuk ditonton. Itu dia, berarti itu film Dasim yang pesan moralnya pengen ditonjolkan. Mungkin bisa dikasih tahu ke sahabat suara kapan film Dasim bisa ditonton. Jangan lupa untuk nonton film Dasim mulai tanggal 15 Mei di bioskop. Jangan lupa. Gitu dia, sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Julep,